Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Baca dengan NPM 241705-2002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan. Sistem bilangan adalah cara untuk mempresentasikan nilai atau kuantitas dalam bentuk angka. Setiap sistem bilangan memiliki basis atau dasar tertentu yang menentukan jumlah simbol yang digunakan dan bagaimana angka-angka tersebut berinteraksi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai berbagai sistem bilangan yang umum digunakan. Yang pertama, ada sistem bilangan desimal. Basisnya ada 10, simbolnya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penggunaannya, sistem bilangan ini adalah sistem yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap digit memiliki nilai tempat berdasarkan pangkat dari 10. Misalnya, dalam angka 345, digit 3 berada pada posisi ratusan atau 3 kali 100. Digit 4 pada posisi puluhan, 4 kali 10. Dan digit 5 ada pada posisi satuan atau 5 kali 1. Yang kedua ada sistem bilangan biner. Basisnya 2, simbolnya 0 dan 1. Penggunaannya, sistem ini digunakan dalam komputer dan elektronik digital. Setiap digit dalam sistem biner disebut bit. Dalam sistem biner, setiap digit memiliki nilai tempat berdasarkan pangkat dari 2. Misalnya, bilangan biner 1011, digit paling kanan yaitu 1 mempresentasikan 1 atau 2 pangkat 0. Digit kedua atau 1 mempresentasikan 2 atau 2 pangkat 1. Digit ketiga atau 0 mempresentasikan 0 atau 2 pangkat 2. Dan digit paling kiri yaitu 1 mempresentasikan 8 atau 2 pangkat 3. Sehingga 1011 dalam desimal adalah 8 plus 0 plus 2 plus 1 sama dengan 11. Yang ketiga ada sistem bilangan oktal dengan basis 8 dan simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penggunaannya, sistem ini sering digunakan dalam pemrograman dan untuk mempresentasikan data dalam komputer. Setiap digit dalam sistem oktal memiliki nilai tempat berdasarkan pangkat dari 8. Misalnya, dalam angka 75 oktal, digit 7 berada pada posisi 8 atau 7 kali 8 pangkat 1. Dan digit 5 pada posisi satuan atau 5 kali 8 pangkat 0. Sehingga nilai desimalnya adalah 7 kali 8 tambah 5 sama dengan 61. Selanjutnya ada sistem bilangan heksadesimal dengan basis 16 dan dengan simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, penggunaannya, sistem ini banyak digunakan dalam pemrograman komputer, terutama dalam konteks alamat, memori, dan representasi warna. Dalam sistem heksadesimal, setiap digit memiliki nilai tempat berdasarkan pangkat dari 16. Misalnya dalam angka 2F3, digit 2 mempresentasikan 2 kali 256 atau 2 kali 16 pangkat 2. Digit F atau 15 mempresentasikan 15 kali 16 atau 15 kali 16 pangkat 1. Dan digit 3 mempresentasikan 3 kali 1 atau 3 kali 16 pangkat 0. Nah, jadi 2F3 dalam desimal adalah 2 kali 256 plus 15 kali 16 tambah 3 sama dengan 755. Yang kelima ada sistem bilangan positif dan negatif. Sistem bilangan positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0, sedangkan bilangan negatif adalah sebaliknya. Dan seringkali diawali atau diwakili dengan tanda minus. Contohnya, dalam sistem desimal, min 5 adalah bilangan negatif dan 5 adalah bilangan positif. Yang keenam ada sistem bilangan pecahan. Sistem bilangan direpresentasikan bilangan pecahan adalah angka yang menunjukkan bagian dari satu kesatuan dan dinyatakan dalam bentuk A atau B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Contohnya adalah 1/2, 3/4, dan 5/8 adalah contoh bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat dikonversi menjadi desimal dengan membagi bilangan dengan penyebut. Selanjutnya ada sistem bilangan real atau imajiner. Bilangan real
adalah bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan termasuk bilangan rasional yang dapat dinyatakan sebagai pecahan dan bilangan irasional yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan seperti V atau akar 2. Sedangkan bilangan imajiner adalah bilangan yang merupakan kelipatan dari unit imajiner I, di mana I pangkat 2 sama dengan -1. Bilangan kompleks adalah kombinasi dari bilangan real dan imajiner, dinyatakan dalam bentuk A plus BI, di mana A dan B adalah bilangan real, sedangkan I adalah bilangan imajiner. Selanjutnya ada konversi antar sistem bilangan. Proses konversi antar sistem bilangan juga penting untuk memahami cara sistem kerja ini. Beberapa contoh konversi adalah konversi desimal ke biner, yaitu membagi angka desimal dengan 2 dan mencatat sisa hingga hasil bagi menjadi 0. Konversi biner ke desimal, yaitu menghitung nilai masing-masing digit biner dengan mengalihkan digit dengan pangkat 2 dan menjumlahkannya. Konversi desimal ke heksadesimal maksudnya, membagi angka desimal dengan 16 dan mencatat sisa hingga hasil bagi menjadi 0. Heksadesimal ke desimal, yaitu menghitung nilai masing-masing digit heksadesimal dengan mengalihkan digit dengan pangkat dari 16 dan menjumlahkannya. Kesimpulannya, sistem bilangan merupakan alat penting dalam matematika, ilmu komputer, dan berbagai bidang teknik. Memahami berbagai jenis sistem bilangan dan cara konversinya dapat membantu dalam berbagai aplikasi, dari pemrograman hingga analisis data. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari berbagai sistem bilangan yang umum digunakan. Yang pertama, sistem bilangan desimal. Kelebihannya mudah dipahami, kompabilitas, dan kekurangannya itu kurang efisien untuk komputer. Selanjutnya, sistem bilangan biner, kelebihannya itu dia lebih sederhana dan stabil, tahan terhadap kesalahan, sedangkan kekurangannya sulit dipahami untuk manusia dan ukuran data yang cukup besar. Selanjutnya, sistem bilangan oktal, kelebihannya adalah kompatibel dengan biner dan dia lebih sederhana. Kekurangannya adalah kurang populer dibanding dua sistem sebelumnya dan juga terbatas untuk aplikasi khusus. Yang keempat, sistem bilangan heksadesimal. Kelebihannya dia lebih kompak dan efisien dan lebih dikenal dalam pemrograman. Kekurangannya lebih rumit untuk pemula atau tidak cocok untuk pemula dan kurang intuitif. Kelima, sistem bilangan pecahan. Kelebihannya representasi yang akurat dan fleksibilitas. Kekurangannya kompleksitas dalam operasi dan kesulitan dalam penggunaannya. Sistem bilangan real dan imajiner, kelebihannya kemampuan untuk mewakili banyak nilai dan aplikasi yang luas. Kekurangannya konsepnya yang cukup rumit dan cara penghitungannya yang sangat kompleks. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.